sholat jamaah dan gerakan sholat. Mari kita niatkan kegiatan kita pagi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita syukuri, ya. Kita bersyukur itu kita bertambah dekat kepada Allah, kita memperbaiki sikap kita terhadap Allah, ya. Dan yang utamanya dalam Islam ini adalah sholat yang kita kerjakan setiap hari berapa rakaat, Dek? Minimal. -17, dokter. Ya, 11 kali. Ya. Ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan sholat jenazah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan bahwa memerintahkan kita untuk sholat jamaah. Karena apa? Sholat jamaah itu mendapatkan kelebihan pahala 25 kali, ya. Di khamsi wa isyrina itu 25. Karena kalau kita sholat jamaah mesti kan dia akan dilakukan di awal waktu, ya. Karena saat kita bersolat jamaah itu kan di awal waktu adzan sholat masjidnya begitu. Dan kalau sholat jamaah mendapatkan dua keutamaan. Nomor satu, keutamaan sholat di awal waktu, satu amalan yang paling disukai oleh Allah, ya. Kemudian juga kita mendapatkan kelebihan 25 dibandingkan sholat sendiri. Dan sholat jamaah itu untuk laki-laki itu di hadis yang lainnya malah 27 kalinya, ya. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisabai wa isyirina darajatan, ya. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, ya. Kemudian bagaimana kita menata shaf saat sholat berjamaah, ya. Jadi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi aqimus sufufa wahazu bainal manakibi. Di kalian itu luruskanlah shaf, ya. Luruskanlah shaf. Kemudian wahazu bainal manakibi, dan rapatkan pundak, wasuddul khalala, dan tutuplah celah, walinu biaidi ikhwanikum, dan lunakkanlah, ya, dengan tangan-tangan saudara kalian, wala tazaru furjatin lisyaitona, dan jangan tinggalkan celah untuk syaiton. Di kalau kita sholatnya jarang-jarang itu akan ada celah untuk syaiton, ya. Ini untuk sholat jamaah kalau yang dilakukan oleh dua orang, ya, laki-laki semua atau perempuan semua sama saja. Ini dia berdiri dengan sejajar, ya. Jadi tidak satunya lebih maju gitu, tidak, tapi sejajar, bukan di depan dan di belakang, tidak, tapi duanya jajar, ya. Kemudian kalau ada satu yang masuk lagi, misalnya tadi ada dua orang, kemudian ada masuk lagi, ini dia memberikan isyarat kepada yang pertama untuk mundur, ya, supaya dia bisa mundur. Dan dua orang ini berdiri di belakangnya dengan memposisikan imamnya di tengah-tengah. Jadi ada perintah untuk menempatkan imam itu di posisi tengah-tengah, ya. Dan ada tambah lagi, misalnya ada orang yang ketiga, ya, berdiri di posisi kanannya atau kirinya, yang penting dia
apa namanya, imamnya di tengah. Kalau tambah nanti ya kanan terus kiri, kanan kiri begitu ya. Kemudian kalau satu masjid itu sudah penuh, baru di belakangnya. Di belakangnya juga dimulai di tengah, jangan dimulai di bagian kanan atau di bagian kiri. Jadi posisinya imam itu yang jadi pegangan gitu loh. Jadi pegang posisi imam, ini apa namanya, ini makmumnya itu di apa posisinya di belakangnya. Dan kalau dia nambah soft lagi ya ini. Kalau apa? Kalau untuk laki-laki itu satu orang itu tidak cukup menjadi soft ya. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh mengulang seorang yang dia sholat sendirian di belakang soft. Sehingga kalau ada seorang yang masbuk terlambat gitu ya, kalau misalnya itu barisannya belum ada ya dia narik di depannya. Kecuali kalau ini apa namanya, untuk yang ini barisnya apa namanya kayak gini ya, ada soft, dia ini dia terlambat kemudian soft pertama sudah penuh, itu jangan narik orang yang di sebelah di belakang kanan imam, karena ini apa namanya cadangan untuk cadangan imam ya, di apa namanya ditariklah orang yang selainnya ini, karena kalau apa imamnya itu sudah sesuai aturan ya, itu yang apa yang ini itu apa namanya dia memang merupakan cadangan pengganti imam. Kalau sewaktu-waktu imamnya batal dia akan menggantikan posisi imam ya, begitu. Nah, ini disebutkan posisi-posisi yang salah ya. Jadi ada satu di depan, satunya apa satunya di belakang ini. Terus kemudian ini juga salah, ini ya. Ini ada ini setannya bisa lewat di sini ya. Ini setannya akan menggoda ya. Kemudian ini juga ini imamnya tidak di tengah dan ini juga dia ada celah sedemikian besar ya. Kemudian ini seorang sendirian di belakang, ini sama sekali salah ya. Kemudian yang ini juga dia tidak di tengah ya. Kemudian ini apa namanya, untuk bisa mengejar posisi seperti ini ya, rapat ya, ada bahunya. Tadi Rasulullah tadi kan hadis tadi kan menyatakan ini bahu nempel, kemudian telapak kaki nempel. Nah, ini kalau yang ini ya mestinya tidak bisa kalau kayak gini. Ini biasanya yang putri-putri itu kayak gini. Kalau yang laki-laki malah posisinya menyebabkan bahunya tidak bisa nempel bahu teman sebelahnya. Ya. Nah, di apa namanya ini terlalu terbuka. Ya. Untuk laki-laki kan mungkin biasanya kayak gini. Ini nanti dianukan bahwa kaki itu serata dengan pundak, ya, dengan bahu. Jadi selebar bahu kaki itu apa namanya bukanya. Ini menghadapnya juga jangan buka kayak gini, ya. Menghindarkan apa membentuk huruf V. Ya. Arahkan kaki ini menghadap kiblat semuanya, ya. Sehingga tumitnya bisa nempel dengan tumit teman sebelahnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian bahu dengan bahu, ya, ini nempel, ya. Dan jangan apa dilunakkan, perintah Nabi dilunakkan, jangan posisinya nyekengkeng sehingga apa namanya yang ngaruhnya tidak nyaman, yang disentuh tidak nyaman, tapi lunakkanlah ya. Nanti akan Allah akan melunakkan hati-hati kita semuanya. Jadi apa namanya? Kalau begini kan nanti tidak bisa, tumitnya tidak akan bertemu ya. Dan yang ini kalau anunya tidak apa terlalu mengkangkang, mungkin ini apa posisinya agak ke depan ya. Ini kan tidak lurus ya. Di suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan ini apa hendaknya kalian apa lurus ya, Allah akan menyatukan hati-hati kalian, karena kalau softnya tidak lurus itu akan
menimbulkan perselisihan. Ya, yang ini apa namanya, renggang-renggang ya, kemudian tidak rata juga, tidak lurus ya. Ini meskipun dia apa namanya, tingginya tidak sama, tapi dia bisa nempel juga ya. Jadi bukan kok tingginya bau dengan bau, otomatis bau dengan baunya dia harus tinggi yang sejajar gitu, tidak, tapi ya apa lengannya ya, yang nempel di sebelahnya. Dan kakinya itu posisinya kayak gini. Kemudian untuk soft pria dan wanita, ya, laki dan perempuan, itu memang ada perbedaan. Kalau sebaik-baik soft pria itu yang awal dan jelek-jelek soft pria adalah akhirnya. Khairu sufufi rijali awaluha wa syarruha akhiruha. Yang paling baik dari soft laki-laki itu adalah yang paling awal. Kemudian yang paling belakang itu soft yang paling jelek. Tapi dibandingkan sholat di rumah ya paling jeleknya ini masih lebih utama 25 derajat gitu ya. Kemudian khairu sufufin nisa akhiruha, sebaliknya untuk perempuan itu soft yang paling baik itu adalah yang paling belakang. Makanya kalau soft itu perempuan itu baiknya diisi yang paling belakang dulu, baru depannya. Beda dengan yang laki-laki, dari depan dan belakang ke belakang. Jadi kalau perempuan mestinya itu yang paling belakang yang diisi dulu sampai penuh, kemudian baru depannya dan baru depannya. Ini kayaknya masih apa namanya, belum banyak dilakukan di Indonesia ya. Nah ini di perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diluruskan soft-soft kalian, luruskan soft-soft kalian, luruskan soft-soft kalian ya. Demi Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan soft-soft kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berselisih. Uman berkata, maka saya melihat seseorang merapatkan pundaknya dengan pundak temannya, orang di sampingnya, dengan pula demikian pula antara lutut dan mata kakinya dengan lutut dan mata kaki temannya. Di apa namanya, antara pundak dan lutut dan serta mata kaki. Begini. Di apa namanya, akan terasa hangat kalau begini ya. Di apa namanya, kan seorang muslim itu kan dia memang apa, sudah di apa namanya, sudah di tidak pandang dia itu orang kaya, orang miskin, atau pejabat, atau dia bawahan. Kalau dia di hadapan Allah itu nanti khairukum indallahi atqakum, kan begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang paling mulia kalian di hadapan Allah itu adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Jadi kalau kita apa berdasarkan takwa kepada Allah menjalankan ini, ya apa namanya, kita akan mulia di hadapan Allah ya. Janahnya akan mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya meskipun itu orang kaya ya. Kemudian kita masuk dalam gerakan sholatnya. Yang nomor 1 ya, ini apa namanya, saya mau menyampaikan hadis tentang ini apa namanya, tumakninah ya. Tumakninah itu bagaimana toh? Tumakninah itu tenang ya. Jadi apa namanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap orang yang tidak tumakninah itu sebagai orang yang buruk ya, dan itu adalah seburuk-buruk pencuri.
Jadi kalau kita lihat ada seorang sholat misalnya rukuk itu dia belum genap rukuknya ya, atau dia tegak berlangsung rukuk gerakannya tidak dianukan dengan sungguh-sungguh ya, gerakannya itu kan harusnya kan dipenuhi dengan niatan kita ini menghadap kepada Allah kan begitu ya. Kalau begitu nanti dia akan merupakan pencuri yang paling jelek. Asma'un nasi sarafatan alladzi yasriku min sholatihim. Sejahat-jahat pencuri, seburuk-buruk orang dalam mencuri itu adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Oh, terus apa jenenge? Itu sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Bagaimana itu orang yang dia mencuri dari sholat? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Jadi dia itu tidak menyempurnakan rukuknya serta sujudnya. Jadi dia cepat gitu loh, Dek. Ada orang yang sholatnya cepat banget ya. Taruhannya dia cuma dalam waktu yang singkat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Begitu kayak kalian kalau misalnya pas sholat terus selak ngezoom apa gitu ya. Nah, tidak ada tumakninah. Dia tidak sempurna rukuk serta sujudnya. Ya kan? Kalau bangkit belum sempat berdiri, nanti kita anukan di sini ya. Nah, ini ada seorang sahabat ya. Itu waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya itu dari Bukhari Muslim ya. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, dia menghadap kepada para sahabat memberikan tausiah. Terus tahu-tahu ada seorang datang kemudian sholat, cepat sholat gitu ya, setelah sholat Rasul gitu ya, setelah mau mendengarkan gitu. Terus sampai kepada Rasulullah SAW, dia datang, kemudian disuruh ngulang. Sahabatku, kamu itu belum sholat, ulanglah sholat ya. Gitu. Terus dia ngulang lagi. Seperti tadi, cepat-cepat juga ya. Terus datang kepada Nabi, terus suruh Nabi mengulang lagi. Sampai 3 kali ini orang tadi meskipun sholatnya cepat tapi dia memang sahabat yang baik itu ya. Sampai 3 kali terus dia ya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang salah pada sholat saya. Kok disuruh mengulang, kok dikatakan saya belum sholat ya. Nah, ini terus Rasulullah menyabdakan, kalau kamu itu tidak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda. Di Jadi kalau Al-Fatihah itu kan wajib dalam setiap rakaat ya. Nah, kemudian membaca Al-Fatihah juga jangan cepat-cepat ya. Karena saat kita membaca Al-Fatihah itu Allah menjawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi ya gitu kan. Ini hambaku memujiku ya. Ar-Rahmanir Rahim ya. Ini hambaku juga memujiku. Itu Allah menjawab dalam setiap bacaan itu. Sampai nanti akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Itu kan sa'alani abdi, minta kepadaku abdi, hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku itu apa yang dia minta. Itu begitu.
Nah, kita ngomongnya amin, pengono ya. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak ninah. Di rukuknya itu ya sampai membungkuk ya dengan tumak ninah. Jadi tenang sampai tulang-tulangnya itu lurus, kemudian ada tumak ninahnya di situ. Sempurna rukuk. Bukan kok rukuk terus kemudian langsung bangkit itu enggak ya. Kemudian saat i'tidal itu juga bangkitnya hingga berdiri tegak ya. Tidak kok berdiri langsung sujud begitu, berdirinya urung genep ya sudah sujud, jangan begitu. Kemudian setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumak ninah. Untuk apa toh? Ya untuk meridhokan Allah ya. Untuk meridhokan Allah. Lah kenapa kok kalau Allah ridho? Ya Allah akan mudahkan urusan-urusan kita di dunia maupun sampai di akhirat kan begitu. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak ninah. Ya. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Ya. Kemudian lakukan itu pada seluruh sholatmu. Bukan begitu. Ini perintah untuk tumak ninah dalam sholat. Itu seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian saat berdiri untuk takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu apa toh? Jadi takbir untuk mengharumkan kegiatan selain sholat. Ya. Seperti itu. Badannya tegak menghadap ke kiblat, kaki sejajar seluas lebar bahu, bukan seluas, selebar bahu. Kakinya selebar bahu. Nanti kalau ada orang di sampingnya posisinya sama kan bahunya bisa nempel dengan bahu orang di sebelahnya dan lutut serta kakinya bisa menempel seperti ini. Pandangannya kemana? Pandangannya ke arah tempat sujud. Ya. Pandangannya ke arah tempat sujud. Kemudian ini saat takbiratul ihram ya. Ini ada dua cara ya. Di mengangkatnya itu sejajar pundak di depan bahu seperti ini, tapi tidak di depan perut ya, Dek ya. Dan tidak mengangkat tangan langsung sedekap, bukan begitu, tapi ini diangkat sejajar pundak ya. Kemudian atau diangkat sejajar telinga, itu dua-duanya ada hadisnya ya. Di sejajar telinga. Dengan mengucap Allahu Akbar ya. Kemudian ini bersedekap ya. Di tangan kanannya di atas tangan kiri. Di depan dada ya, bukan di perut, bukan pula di di ke bawah lagi, bawah perut gitu tidak ya. Tapi ini di depan dada ya. Atau cara yang lainnya yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ini tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri ya. Ini gambar yang kedua. Atau yang ketiga, tangan kanan di atas lengan kiri. Nah, kalau ada tangan yang dia tuh ngerangkul sedekap dengan merangkul sampai ke bahu, itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kademen ngono ya, itu tidak. Kayak orang kedinginan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang ini, apakah tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, atau tangan kanan di atas lengan kiri, ya, tangan bawah kiri. Jadi kalau di siku, tangan kanannya di siku, tangan kiri, lengan kiri, itu tidak ada contohnya. Nah, kemudian kita disuruh rukuk ya, rukuklah dengan tumak ninah ya. Nah, ketika rukuk ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dua telapak tangan di atas lutut ya. Rukuk yang dilakukan dengan tenang dan maksimal dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang sebagai saraf sentral manusia.
beserta aliran darahnya. Demikian pula rukuk ini dapat memelihara kelenturan tuas sistem keringat yang terdapat di punggung, pinggang, paha, betis, dan betis belakang. Ini hikmahnya, jadi hikmahnya. Jadi jangan kita ini jadi tujuan apa jenenge? Aku tak olahraga, sholat itu kan olahraga, tujuannya begitu. Ini tidak ya, jangan-jangan yang seperti itu. Ya kita manut saja sama Allah, kita yakin bahwa dengan kita menuruti perintah-perintah Allah itu akan ada kebaikan buat kita. Kemudian demikian pula tulang leher, tengkuk, dan saluran saraf memori ini akan dapat terjaga kelenturannya dengan rukuk. Kelenturan saraf memori ini dapat dijaga dengan mengangkat kepala secara maksimal, dengan mata menghadap ke tempat sujud. Jadi pandangan seseorang saat sholat itu kan tepat ke tempat sujudnya. Jadi, tidak ke depan, tidak ke belakang ya, tapi ke tempat sujudnya. Ini. Jadi dengan mengangkat tangan, ini yang sejajar bahu tadi, kemudian diturunkan, ini tangan kanannya di lutut ya, dengan terbuka ya. Jari-jarinya terbuka, tepat berada di lutut ya, bukan di bawahnya ya, di lututnya. Kemudian ini bahunya, sikutnya, sikunya itu agak membuka. Ya. Ini, jadinya membuka seperti ini. Ya, kemudian posisinya itu membungkuk dengan lurus. Ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau ada cawan, ada mangkok gitu ya, ada berisi air diletakkan di punggungnya, ini saya tidak tumpah. Karena apa? Karena dia lurus ya, lurus seperti ini. Nah, lurusnya ini juga ditopang ini, pandangannya juga dia tetap ke tempat sujudnya. Ini kalau dari depan, dari samping, ini kan lurus. Jadi rukuk itu membungkukkan badan sehingga punggung, leher, kepala berada pada posisi horizontal sama sekali. Ya. Dan kakinya seperti pada saat awalnya, kakinya tidak merapat dan tidak melebar pula. Ya. Pada saat rukuk sempurna, ini tulang belakang akan menjadi lurus ya. Bila diletakkan cawan berisi air, maka airnya tidak akan tumpah. Ya. Nah, pada posisi lurus ini ya ada hikmahnya. Ya. Sehingga memungkinkan berat badan bergeser ke depan dan tubuh seakan-akan mau terdorong ke depan. Ini pada posisi kayak gini kan dia kan hanya ke depan kayak gini. Ini tulang-tulang belakang ini kan akan terjadi dekompresi ya. Jadi mengurangi kompresi antar tulang belakang. Kalau dilakukan secara tumak ninah ya, ini berarti dia akan terjadi relaksasi kalau begitu. Kedua lengan menyangga. Nah, penyangga ini lebih mendorong lagi ros-ros belakang ini supaya ke depan sehingga gerakannya tidak lagi kompresi, bukan hanya dikurangi tapi malah terjadi anti kompresi. Ini kalau misalnya orang sholatnya terburu-buru, rukuknya tidak tumak ninah ya, tidak terjadi yang kayak gini. Belum sampai dia meregang, kemudian dia sudah bangkit lagi, sujud lagi kan begitu. Kemudian i'tidal ya. Saat i'tidal ini tangannya diangkat ya. Kalau sejar bau ya sejar bau, kalau ini ya, tangannya segini setelinga gitu ya. Pandangannya tetap lurus ke tempat sujud. Kemudian i'tidalnya itu sampai tumak ninah. Jadi kan ada bacaannya ya. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi la mani alima afaita wa la muqtiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddin jadd.
Atau misalnya kalian bilang Rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah. Kan makmumnya cuma bilang Rabbana walakal hamdu gitu saja kan ya. Ya itu kan sudah cukup untuk dia tegak seperti ini. Apalagi kalau ditambah bacaan-bacaan yang tadi. Ini begini, jadi jangan keburu-buru melakukan sholatnya. Lalu bangunlah hingga engkau berdiri tegak. Ya. Maknanya bagaimana? Saat berdiri dengan mengangkat tangan, darah dari kepala akan turun ke bawah, sehingga bagian bawah pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Nah, ini akan dapat menjaga saraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah pingsan secara tiba-tiba. Manfaatnya ini. Kemudian sujud. Berangkat sujud tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Sujud itu harus ada 7 anggota badan yang dia menempel. Ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini warrak bataini wa atrafil qadamaini wala nakfitza asyaba wala sya'ra. Kami ini, aku diperintah ya supaya aku bersujud atas 7 anggota tubuh, ya, anggota sujud. Ya. Itu apa? Ala jabhati. Jadi waktu mengatakan atas dahi itu Rasul juga menunjuk kepada hidungnya. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Ini kalau sujud itu ada dahi sama hidung itu harus nempel. Jangan dahinya doang, ya. Kalau dahinya doang itu enggak nyunah, nanti tidak sah syarat sholatnya. Jadi ini ada dahi dan satu ya. Kemudian 2 tangan, 2 telapak tangan ini malah sikunya diangkat ini. Jadi jangan lengan bawahnya jangan diprok gitu ya. Jangan diprok tapi diangkat, baik laki maupun perempuan. Kemudian lutut, ya. Rokbata ini 2 lutut ini nempel. Kemudian atrofil kodama ini jadi jemari telapak kaki. Itu dia harus nempel. Ini jempolnya dihadapkan kiblat, ya, kayak gini. Ini Rasul melarang, ya, tadi Rasul melarang, tapi hadisnya tidak saya tuliskan di sini. Kalau sujud itu ini lengannya ditempelkan di sini, ya. Itu merupakan cara salat yang salah. Kalau ininya nekem kayak orang kademen, ya. Seperti orang kedinginan itu salah. Ya. Ini harus diangkat dan dibuka semaksimal mungkin. Kalau sholat sendiri dia akan bisa lebih lebar buka lengannya. Kalau sholat jamaah ya jangan ke sampingnya, cukup ini ditarik ke atas gitu. Tidak akan mengganggu sampingnya juga. Ya. Jadi kan kita disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melunakkan tangan kita, tanggal saudara kita. Terus sujudlah dengan tenang. Bila dilakukan dengan benar dan lama,
Ini sujud dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen ke otak atau kepala. Sekali lagi, ini hikmahnya. Di hikmah itu sesuatu yang akan kita peroleh kalau kita manut menjalankan perintah Allah. Jadi ini merupakan bonusnya, bukan tujuan tapi bonus gitu ya, Dek ya. Jadi bonusnya itu seperti ini. Nah, jadi aliran darahnya yang ke otak atau kepala termasuk mata, telinga, leher, pundak serta hati itu jadi banyak ya. Cara ini efektif untuk membongkar sumbatan pembuluh darah di jantung sehingga terkena risiko jantung koroner dapat diminimalisasi. Di posisi ini tadi ya, ini kan aliran darahnya yang ke sini kan jadi sempurna. Ya ini kalau dilakukan dengan tumak ninah ya akan terjadi seperti itu. Cuma kalau tidak dilakukan dengan tumak ninah, asal nempel apalagi gitu ya, nempelnya cuma 1 detik begitu ya, tidak ada tumak ninahnya di situ. Kemudian duduk iftiros ya, dibangkit dengan duduk di antara 2 sujud ya. Di badannya tegak ya, kemudian kedua tangan di atas lutut ya, di atas paha yang hampir ke lutut ya. Nah ini cara duduk antara 2 sujud ini dapat menyeimbangkan sistem elektrik serta keseimbangan tubuh kita. Selain dapat menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, cekungan lutut, cekungan betis sampai jari-jari kaki. Manfaatnya, saat iftirash kita bertemu pada pangkal paha yang berhubung dengan saraf nervus ischiaticus. Posisi ini akan menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tidak mampu berjalan. Ini dilakukan dengan tenang, dengan tumak ninah. Kemudian saat bangkit dari sujud itu duduk dulu sebentar ya. Jadi jangan langsung berdiri, tetapi duduk dulu sebentar ya. Duduk dulu sebentar sampai sampai sempurna duduknya. Baru kemudian bangkit dengan menekankan tangan bertumpu kepada 2 tangan. Ya, ini. Kemudian bangkit lagi, kemudian sedekap ya. Tidak mengangkat 2 tangan ya, langsung sedekap. Nah, ternyata duduk dulu di antara 2 sujud ini juga memperkuat jantung ya. Berikut sistem sirkulasi darah di seluruh bagian tubuh. Jadi itu Dr. Sagiran, spesialis bedah dari UMY, itu mengukur saturasi darah pada jari kaki orang yang duduk di antara 2 sujud itu ternyata 0. Denyut nadinya tidak terasa sama sekali saat orang dalam posisi seperti ini. Jadi hal ini secara tidak langsung akan melatih jantung berikut urat-urat nadi seseorang. Seperti air keran yang mengalir melalui selang, bila selang itu secara berulang-ulang dipencet buka itu kan ini akan menyebabkan selangnya jadi lebih elastis. Sekaligus membersihkan kotoran yang terdapat di dalam selang. Kemudian duduk di tasyahud awal ya. Ini posisinya tangannya dia menunjuk ya di atas paha, kemudian menunjuk ya. Mengangkat jari tangan, kemudian yang ini membentuk lingkaran. Memang ada sunahnya seperti ini. Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membentuk lingkaran, kemudian ini menunjuk. Duduknya tegak ya. Kemudian ini tadi gambarnya belum ada. Ya, yang dari belakang belum ada ya. Ini tegak ya.
Ini tegak seperti ini, kemudian ini yang satu kirinya diduduki. Kemudian pada tahiyat akhir ya, kemudian sholatnya tadi kan dilanjutkan ya, tadi duduk 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya ya. Di sini bukan pelajaran sholat tapi apa namanya untuk gerakan-gerakannya saja ya. Ini duduk tawarruk ya, itu dilakukan ini pada tahiyat akhir ya. Kalau tahiyat awal kan ini kaki kirinya kan diduduki ya. Pada tahiyat akhir ini dimasukkan ke sini, dimasukkan. Kemudian yang satunya tegak, ya, kaki kanannya tegak, kemudian kaki kiri dimasukkan ke sini. Ini tegak karena jarinya untuk selalu menghadap ke kiblat kan begitu. Dan juga berisyarat dengan cara yang sama. Nah, duduk tawarruk ini apa hikmahnya ya, hikmahnya. Itu sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra. Kelenjar kelamin pria atau prostat ini apa namanya dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, postur ini mencegah impotensi. Ini tadi kan ini kan apa namanya? Tumitnya ini kan dia akan menekan yang di sini, menekan kandung kemih, ya, kemudian kelamin pria, prostat, ya, dan saluran deferens. Ya. Kemudian variasi posisi telapak kaki pada iftiros dan tawarruk ini menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Dan gerakan dan tekanan yang harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Syaratnya apa? Syaratnya dilakukan dengan tumaninah. Tapi sekali lagi, ini bukan tujuan tapi hikmah yang Allah berikan saat kita melakukan sholat dengan tumaninah. Kemudian salam ya, menoleh sampai apa ini pipinya terlihat dari belakang. Ya. Begitu. Ini juga menoleh sampai pipinya terlihat dari belakang. Ya. Ini yang terakhir gerakan salam yang ditandai dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga kedua pipi terlihat oleh orang yang di belakangnya. Ini ternyata menimbulkan relaksasi pada otot dan tulang leher ya. Jadi apa namanya di leher itu kan memang terdapat banyak sekali saraf dan pembuluh darah yang menghubungkan kepala dan anggota badan. Nah, gerakan salam ini secara tidak langsung akan menghindarkan seorang untuk mengalami gangguan saraf. Gitu. Ya, mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Izin bertanya tadi kan kalau misalnya syaratnya penuh di depan terus kalau misalnya sendiri di belakang itu kan nggak boleh dokter, tapi meskipun di tengah gitu. Nah kalau misalnya syarat di depannya itu penuh, terus orangnya itu nggak kebagian syarat yang depannya, terus itu gimana dokter? Kalau udah nggak ada lagi yang sholat cuma dia sendiri di belakang gitu dokter. Oke itu dokter, terima kasih. Laki-laki apa perempuan, Mbak? Misalnya laki-laki dokter. Oh, laki-laki. Jadi apa namanya? Tarik yang di depannya lah tadi. Jadi menepuk pundak teman di depannya dengan apa? Biasanya itu apa namanya? Orang-orang mungkin dengan agak menarik sedikit gitu ya. Yang depannya kan mereka turun, mundur ke belakang.
Cuma jangan apa namanya, jangan orang yang pas di belakang imam, ya. Karena itu apa namanya, mungkin 3 orang di belakang imam itu dihindari. Yang kanannya lagi bisa di apa namanya, di anu, kalau dia enggak mau mundur ya ditarik sedikit. Cuma kalau perempuan itu seorang saja sudah cukup sebagai soft ya. Jadi kalau laki-laki itu kalau misalnya 2 itu harus apa namanya, harus berdiri sejajar kan begitu. Karena biar jadi soft ya, jadi satu soft itu minimal 2 orang. Tapi kalau 3 kemudian dia mundur ke belakang. Di apa namanya, yang baru datang lagi memberi kode. Dan yang kedepannya ya apa namanya, mestinya kan paham seperti itu, dia mundur. Kemudian kalau apa perempuan itu 1 orang cukup untuk apa namanya, tidak perlu 2 orang gitu loh untuk perempuan. 1 orang itu cukup sebagai soft. Hadisnya begitu. Ada yang Iya, dokter. Terima kasih, dokter. ada yang lainnya lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, silahkan. Kan tadi untuk saf sholat sendiri kan harus rapat nih, dokter. Nah, Ya. kalau dalam kondisi pandemi seperti ini tuh bagaimana nih, dokter? Karena kan ada beberapa ustadz yang bilang itu merupakan sebuah kelonggaran kalau lagi di masa pandemi ini. Tapi ada juga pendapat ustadz lain yang bilang kalau mau gimana pun sholat itu kan wajib. Jadi memang harus sesuai dengan yang diajarkan oleh tuntunan Rasulullah. Kayak gitu bagaimana ya, dokter? Terima kasih. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, apalagi kan minyak sudah mulai turun gitu kan ya. Mohon maaf, dokter. Suaranya tidak terdengar, dokter. Oh ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau apa namanya, saat pandemi seperti ini kan waktunya kita tuh mendekat kepada Allah. Ya. Waktunya kita mendekat kepada Allah. Kan mendekat kepada Allah itu bagaimana caranya? Ya dengan melaksanakan apa yang jadi perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang, kan begitu. Kan kalau orang sakit kan dia enggak usah perlu ke masjid gitu kan ya. Jadi dia bukan di rumah saja. Nah, apa gunanya misalnya ini apa namanya dikasih jarak? Toh katanya secara teori itu apa namanya? Itu kan untuk droplet itu kan bisa menular sampai jarak 8 meter kan. Ya kalau cuma di jarak 1 meter kan itu kita meninggalkan sunnah. Itu apa cucuk gitu ya. Padahal yang melindungi kita itu kan Allah saja. Itu kan begitu. Jadi apa namanya? Udah di satu sisi kita memang apa namanya? Tidak apa namanya? Jadi dari sisi anunya itu memang apa namanya? Sebenarnya juga tidak cukup untuk anu. Langko apalagi kalau misalnya ini waktunya ini nyatanya Rasulullah SAW itu apa namanya menyabdakan seperti itu. Jangan tinggalkan apa celah untuk syaitan. Nah kita manusia kepada Allah saja toh ya. Sehingga wong hidup kita itu kan tidak cuma di dunia ini saja. Kita kan punya tabungan untuk hidup di akhirat nanti. Di akhirat nanti itu hidupnya apa namanya sehari di sana itu 1000 tahun setara dengan 1000 tahun di dunia. Ya kalau penak ya penak terus ya. Kemudian kalau enggak enak ya enggak enak terus. Nah, apa namanya saat di dunia ini kita ya apa namanya manut kepada Allah saja kan begitu. Ada Rasulullah SAW itu wamayantiku anil hawa, beliau itu tidak mengatakan dari hawa nafsu beliau, in hiya illa wahyu yuha, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kecuali wahyu yang diwahyukan, kan begitu. Jadi kita memodalnya manut kepada Allah itu saja. Dan kita berlindungnya juga kepada Allah kan ya. Di apa namanya. Nah, kayak sekarang ini kan apa namanya?
Ya, subhanallah, masya Allah ya, alhamdulillah. Tapi kita bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah. Apa angka-angka di rumah sakit, angka-angka COVID-nya kan memang apa namanya mengalami penurunan meskipun disebutkan ada. Kita juga harus selalu waspada ya. Cuma waspada itu kan tidak dengan meninggalkan sunnah kalau begitu. Jadi kita apa namanya jalankan dengan rasa tawakal. Kita berlindungnya itu kepada Allah. Jadi apa namanya yang jalani sunnah dengan baik itu. Nah, ini kan apa namanya? Lah kita kan apa yang saya apa namanya? Kayak misalnya Dokter Suryo yang apa spesialisnya ke dalam yang berada di rumah sakit itu mengibaratkan itu tuh COVID ini seperti kayak kita berada di dalam medan pertempuran gitu ya. Musuh itu kan dia menembaki sedemikian rupa gitu, kita enggak tahu ada yang kena dan ada yang enggak kena. Terus tahu-tahu dalam keadaan apa-apa kita cuma bertahan gitu, kemudian ini apa namanya musuh itu menghentikan tembakannya. Jadi bukannya kita yang berhasil maju ke sana, tapi musuh itu yang menghentikan tembakannya. Itu rasanya kan seperti itu. Nah, yang menyuruh musuh menghentikan tembakannya itu loh, siapa? Kan begitu kalau kita lanjutkan. Bukannya kita yang jadi perkasa, kemudian enggak sama sekali enggak ya. Seperti itu. Jadi kita juga apa namanya? Bukannya saya suruh apa sembrono, bukan. Tapi nek sing dianu ngono kae pas sholat itu dijarak, kemudian pas selfie terus enggak ada jarak ya. Waktu mangan running jarake ya. Itu kan kita kan enggak adil kan kalau begitu. Kita meninggalkan sunnah dalam rangka apa? Untuk supaya tidak apa namanya? Tidak kita terhindar dari penyakit dengan alasan itu. Terus saat kemudian kita kita enggak jaga jarak. Saat kita makan bareng-bareng, saat kita ngobrol bareng-bareng itu kan enggak jaga jarak lagi. Saat selfie juga pada waktunya kan berapa kalau maksudnya apa cocok apa adil untuk akhirat kita gitu loh. Dan apa namanya keperasaan kita keperlindungan kita kepada Allah itu seperti apa kan begitu. Itu ya ya. Ada yang lainnya lagi? Oke, dokter. Ya. Matur nuwun, dokter. Yang lainnya? Mohon maaf dokter, izin bertanya. Silakan. Izin bertanya dokter, tadi kan untuk waktu saat sujud, hidung dan dahi kan harus ditempelkan pada lantai secara langsung. Nah, untuk perempuan saya pernah mendengar dokter, kan kalau perempuan itu kadang mukenanya itu nempel gitu dokter ke dahi sama hidungnya. Jadi tidak langsung dahi itu terkena lantai. Jadi bagaimana nih dokter kalau perempuan itu apakah harus terkena lantai langsung atau boleh terkena mukena gitu? Terima kasih dokter. Tapi kan kalau ya, jadi apa namanya? Ini kan ya, saya tidak diperintah untuk ini ya, saya diperintah untuk tidak menahan rambut atau pakaian, kan begitu ya. Jadi ya kalau kita ada pakaiannya itu kan tidak perlu kita singkirkan, kan begitu. Mukenanya itu ya bagian dari Nabi tidak menyuruh untuk menyingkirkan mukena atau pakaiannya. Atau misalnya ada rambut, kalau laki-laki ya, bukan yang perempuan. Perempuan mesti rambutnya ada di dalam mukena. Kalau laki-laki itu itu tidak disuruh untuk menahan seperti itu. Jadi ya biarkan aja. Ada yang lainnya lagi? Ya dokter, terima kasih. Sama.
izin bertanya dokter. Ya. Melanjutkan pertanyaan yang dari Rizky tadi. Nah, kalau misalnya kan selama pandemi ini kan harus memakai masker ya. Nah, jadi pas waktu dilakukan sujud itu, ketika kita sujud kan 7 anggota badan ya harus menyentuh. Nah, pada saat kita memakai masker itu kan akhirnya untuk pas di bagian 7 anggota badan yang salah satunya di bagian di bagian hidung itu kan nggak nempel gitu dokter, nggak kontak, jadi kan ada penghalangnya masker. Nah itu apakah dalam sholat itu harus melepas masker ataukah tidak? Oke, seperti itu dokter, terima kasih. Saya lupa yang menyampaikan. Jadi pada saat sholat ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menutup muka dan mulut gitu. Jadi saat sholat kita tidak perlu memakai masker, dan mukanya itu harus dibuka. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Kan Rasul melarang kita untuk menutup muka saat sholat ya. Ada lagi barangkali? Ada lagi? Kalau tidak, saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi, Sepertinya cukup dokter. Iya. Mulai sekarang kalian sholatnya yang tumaninah kan begitu ya. Menata shaf juga baik ya. Mulai dari tengah gitu kan ya. Kalau yang laki-laki yang mencari shaf awal, kemudian pada perempuan itu shaf yang belakang lebih dulu ya. Terus imamnya diletakkan di tengah-tengah. Niatnya bismillah la haula wala quwata illa billah. Kita mencari ridha Allah saja. Ridha Allah sama perlindungan dari Allah ya. Yang kita jaga biar Allah sayang kepada kita dan melindungi kita ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.